Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada sore malam hari ini kita masuk di dalam ibadah pencurahan Roh Kudus pada hari yang keempat. Kita akan terlebih dahulu datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus Allah Bapa kami yang baik, kami sungguh bersyukur ya Tuhan buat kasih setiamu ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Yesus buat setiap perbuatan-perbuatan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus pada malam hari ini ya Tuhan, kami mau memuji Engkau, mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati setiap puji-pujian kami ya Tuhan, biarlah mempermuliakan nama-Mu. Berkati kami semuanya ya Tuhan, urapilah kami semuanya. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, haleluya, amin. Kita akan memujikan kita adalah umat pemenang. Karena kita adalah ahli warisnya Tuhan, kita dipilih Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita adalah anak ahli warisnya Allah. Kita akan bersorak karena di dalam kuasa namanya ada kuasa. Kita akan pujikan pujian ini, bersoraklah bagi Tuhan. Bersoraklah
Baiklah Bapak Ibu Saudara, kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan sambut dengan pujian Bekerjalah ya Roh Kudus. Roh Kudus hadir di sini.
kami patut bersyukur ya Tuhan, oleh karena kasih-Mu ya Yesus, oleh karena darah-Mu ya Tuhan, yang sudah menebus kami ya Tuhan. Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan, Engkau telah naik ke surga ya Tuhan untuk menyediakan tempat bagi kami ya Tuhan. Kami bersyukur atas semuanya itu ya Tuhan, karena itu adalah anugerah bagi kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, pada malam hari ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan memberkati setiap kami ya Tuhan, membuka hati pikiran kami ya Tuhan. Biarlah setiap kami boleh mengerti, mendengar firman-Mu ya Tuhan, dan boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Bahkan ya Tuhan, kami boleh semakin hari semakin mengenal Engkau ya Yesus, semakin bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan. Bahkan kami berbuah ya Yesus, dan bahkan buah kami manis ya Tuhan. Dan biarlah kami boleh memberkati setiap orang yang berada di sekitar kami ya Tuhan. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selamat sore. Kita berjumpa kembali di ibadah kepenuhan Roh Kudus pada hari yang keempat, di mana kita mau sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Terlebih kita belajar dari cara hidup jemaat pada mula-mula. Jemaat mula-mula terbentuk dari sekumpulan orang-orang Yahudi, Bapak Ibu Saudara, yang pada waktu itu berkumpul di Yerusalem. Mereka sedang menantikan hari raya Pentakosta di Yerusalem. Waktu itu mereka melihat sebuah kejadian di mana di suatu tempat para rasul dan para orang-orang yang percaya kepada Kristus, mereka berdoa di tempat itu. Dan turunlah Roh Kudus atas mereka sehingga tampaklah lidah-lidah api yang menyala-nyala, dan mereka mau mulai berbahasa, berkata dengan berbagai bahasa. Dan itu membuat orang-orang Yahudi pada waktu itu begitu takjub. Dan mereka mendengarkan khotbah yang disampaikan oleh Rasul Petrus, dan sehingga 3.000 orang pada waktu itu memberikan diri untuk dibaptis, dan mereka percaya kepada Kristus, sependapat atau sepaham dengan apa yang rasul-rasul katakan. Nah, hari ini kita mau belajar tentang cara hidup jemaat mula-mula pada waktu itu dari Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-44 dan 45. Kita mau baca di Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-44 dan 45. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Kita mau belajar dari cara hidup jemaat mula-mula, bagaimana mereka hidup dalam kesatuan hati orang-orang yang percaya kepada Kristus. Jika kita bayangkan Bapak Ibu Saudara, bagaimana bisa terbentuk sebuah persekutuan dengan jumlah yang begitu banyak orangnya, jumlah yang begitu besar, di mana mereka terdiri dari berbagai bangsa, terdiri dari latar belakang yang berbeda, datang dari segala penjuru dunia, datang ke Yerusalem pada waktu itu. Mereka memiliki bahasa yang berbeda, mereka memiliki kebudayaan yang berbeda, mereka memiliki cara pikir dan cara hidup lifestyle yang berbeda. Namun mereka bisa menjadi satu di tempat itu dan terbentuk sebuah jemaat yang besar, disebut sebagai jemaat mula-mula pada waktu itu. Kita mau belajar dari kata bersatu, Bapak Ibu. Kata bersatu artinya yang pertama adalah bergabung, bergaul, berbaur. Ada beberapa istilah yang lain, tapi saya memfokuskan pada bergabung, bergaul, dan berbaur. Berbicara tentang situasi dan kondisi pada waktu itu, kita dapat melihat bahwa orang-orang Yerusalem secara tidak sengaja berkumpul di tempat itu. Dan mereka bersama-sama menantikan hari Pentakosta, Bapak Ibu Saudara. Namun ketika mereka berkumpul, mungkin secara tidak sengaja mereka mulai menyapa satu dengan yang lain karena mereka berada di situ berhari-hari. Sehingga terjalinlah sebuah komunikasi. Mereka saling bertukar pikiran, saling menyapa satu dengan yang lain, saling bertukar informasi dari mana, sehingga mereka dapat bergaul dengan baik. Dan itu menimbulkan sebuah kesatuan, menumbuhkan benih-benih
persatuan dalam kehidupan mereka. Dan arti yang kedua yaitu bersepakat. Berbicara tentang cara pikir dan cara pandang Bapak Ibu. Mungkin di mana mereka sudah saling berkomunikasi dengan baik, mereka saling bertukar pikiran, dan mereka pun akhirnya menyamakan cara berpikir sehingga satu dengan yang lain dapat mengerti bagaimana orang ini dan bagaimana orang itu. Dan disitulah timbul sebuah rasa kesatuan dalam diri orang-orang Yahudi pada waktu itu. Ada hal-hal yang membuat mereka semakin solid dalam sebuah persekutuan sehingga mereka tetap bersatu, Bapak Ibu Saudara. Apa yang mereka alami di Yerusalem pada waktu itu membuat mereka semakin bersatu dengan adanya beberapa faktor. Yang pertama, mereka menerima pengajaran yang sama, Bapak Ibu Saudara, baik dari orang-orang yang percaya yang pada waktu itu berkumpul dengan para rasul menantikan hari-hari Pentakosta. Mereka menerima ajaran dari rasul-rasul yang notabene rasul tersebut adalah murid Kristus sendiri. Begitu juga dengan orang-orang Yahudi yang mereka mendengarkan khotbah Petrus pada waktu itu, dan mereka menerima pengajaran yang sama dari murid Yesus sendiri, sehingga baik orang-orang yang mengikut Kristus maupun orang-orang Yahudi yang baru mendengarkan khotbah Petrus pada waktu itu, mereka menerima pengajaran yang sama, sehingga secara tidak langsung mereka memiliki cara pandang yang sama, pemahaman yang sama, sehingga membentuk sebuah kesatuan hati. Yang kedua, mereka menerima Roh Kudus yang sama. Mereka menerima Roh Kudus yang sama ketika orang-orang yang mengikuti Kristus dan para rasul menerima urapan Roh Kudus. Mereka dimampukan untuk mengerti setiap pengajaran firman Tuhan. Begitu juga dengan orang-orang Yahudi. Mereka dipimpin oleh Roh Kudus untuk mengerti setiap pengajaran yang Petrus lakukan, yang Petrus sampaikan. Lewat khotbah-khotbah mereka, mereka disentuh oleh Roh Kudus yang sama untuk mereka dapat mengerti, sehingga mereka menyetujui atau menyepakati apa yang Petrus katakan, sehingga mereka pun memberikan diri untuk dibaptis. Mereka menerima Roh Kudus yang sama, sehingga pengajaran yang sama dimateraikan oleh Roh Kudus yang sama, dan membentuk sebuah kesatuan yang lebih erat lagi dalam kehidupan mereka, Bapak Ibu Saudara. Lalu yang ketiga, mereka melihat dan merasakan pengalaman spiritual yang sama. Orang-orang Yahudi melihat tanda-tanda turunnya Roh Kudus lewat terjadinya pencurahan Roh Kudus di Yerusalem pada waktu itu, dan murid-murid pun melihat mukjizat dan tanda-tanda yang ajaib yang begitu banyak terjadi ketika hari Pentakosta itu terjadi. Maka mereka pun semakin dikuatkan, mereka semakin percaya kepada Kristus, dan kesatuan hati itu terbentuk semakin kuat. Apa yang mereka terima bersama-sama ini semakin membuat mereka bersehati dan bersepakat dalam pengajaran Kristus, dalam percaya kepada Kristus, sehingga terciptalah sebuah kesatuan hati yang kuat di antara orang-orang yang percaya kepada Kristus. Dalam proses kesatuan hati ini, pasti banyak hal yang harus mereka lakukan secara pribadi. Kembali ke kehidupan mereka, latar belakang mereka, mereka datang dari berbagai negeri di seluruh dunia dengan budaya yang berbeda, dengan cara pikir dan mungkin cara hidup yang berbeda. Namun mereka disatukan dalam sebuah persekutuan yang besar, dan di situ pun mereka pasti akan ada proses mengasah diri satu dengan yang lain. Pengajaran dan keterlibatan Roh Kudus dalam memahami tentang firman Tuhan dan perkara-perkara yang ajaib yang mereka terima adalah hal-hal yang dari luar, yang menguatkan mereka, yang membuat mereka menjadi semakin percaya kepada Kristus. Namun dalam kehidupan berjemaat dengan jemaat yang lain, dengan orang-orang yang lain, mereka harus memiliki kerendahan hati dalam memproses diri mereka masing-masing. Karena
kita tidak akan bisa menyamakan kehidupan kita dengan orang lain. Gesekan-gesekan atau ketidaksamaan itu pasti akan terjadi dalam kehidupan persekutuan para jemaat. Namun dalam ayat yang ke-44 dikatakan bahwa dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Jadi di situ timbul adanya kerelaan hati untuk diproses menjadi jemaat yang kuat, yang bersatu di dalam Kristus. Apa saja hal yang mereka lakukan, proses yang mereka terima, proses pengosongan diri, proses hati yang mereka terima ketika mereka menjalani kehidupan sebagai jemaat mula-mula pada waktu itu. Yang pertama, mereka dituntut untuk tidak egois atau tidak mementingkan diri mereka sendiri. Mereka dituntut untuk lebih mementingkan kepentingan orang lain dibandingkan dirinya sendiri. Kita dapat lihat dari cara hidup mereka, dari Kisah Para Rasul yang kedua ayat yang ke-44b, dikatakan dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ini menandakan bahwa mereka harus merelakan apa yang mereka punya untuk menjadi milik bersama. Mereka merelakan diri untuk menjadi tidak egois, tidak memiliki hak atas apa yang mereka miliki. Dan ini adalah sebuah proses hati Bapak Ibu Saudara, di mana kita harus merelakan apa yang kita miliki untuk menjadi milik bersama. Ini bukan suatu hal yang mudah Bapak Ibu Saudara, karena kita tahu ketika kita berbicara tentang apa yang menjadi hak kita, kadang-kadang orang akan lebih kekeh atau lebih mengeraskan hati. Namun tidak dengan jemaat mula-mula pada waktu itu. Mereka merelakan diri untuk melepaskan apa yang menjadi hak mereka untuk dipakai secara bersama-sama. Mereka melepaskan hak untuk kepentingan bersama-sama. Mereka merelakan diri untuk menerima perbedaan-perbedaan yang ada, sehingga kesatuan hati para jemaat itu boleh terbentuk dengan baik. Dan mereka mulai membuka diri dengan perbedaan yang ada. Mungkin cara pandang dari orang lain, mungkin cara hidup dari orang lain. Mereka pun mulai membuka hati untuk menerima setiap perbedaan-perbedaan tersebut. Ini dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan saat ini Bapak Ibu Saudara. Kita dapat meneladani apa yang jemaat-jemaat mula-mula waktu itu lakukan dalam hal tidak egois ini. Kita tidak bisa memaksakan apa yang menjadi keinginan kita kepada orang lain dengan cara apapun. Kadang-kadang kita berusaha melakukan, mempengaruhi orang lain untuk supaya apa yang saya inginkan boleh terjadi. Namun kita mau belajar untuk meredahkan hati kita, untuk mulai menerima perbedaan-perbedaan yang ada dengan cara mungkin mendiskusikan dengan pelayan yang lain, sehingga terbentuklah sebuah keputusan yang baik untuk kepentingan bersama. Sehingga dalam persekutuan kita tidak menimbulkan faktor-faktor perpecahan, sehingga persekutuan kita boleh terjalin dengan baik, kita boleh bersatu dan sehati untuk menjadi jemaat Tuhan yang baik, jemaat Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Lalu yang kedua, jemaat mula-mula ini adalah jemaat yang berinisiatif Bapak Ibu Saudara. Kita mau lihat di ayat yang ke-45a. Dikatakan, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya. Mereka datang dari daerah mereka masing-masing dengan membawa harta benda yang mungkin tidak sama. Ketika mereka berangkat dari daerah mereka, mungkin secara ekonomi mereka memiliki tingkat ekonomi yang berbeda. Dan apa yang mereka bawa pun juga dengan nominal atau besaran yang berbeda. Namun dalam jemaat mula-mula ketika mereka sudah berkumpul, mereka tidak memperhitungkan siapa yang harus menjual harta mereka lebih dahulu.
mereka memiliki inisiatif untuk menjual harta milik mereka untuk kepentingan bersama. Dan ada selalu dari mereka yang menjual harta miliknya. Dari ayat ini kita dapat lihat bahwa mereka melakukannya secara pribadi atas keinginan mereka sendiri. Dan itu menunjukkan bahwa mereka memiliki inisiatif. Mereka mau berinisiatif untuk menjual apa yang mereka miliki untuk dibagikan kepada yang lain. Dalam persekutuan kita Bapak Ibu Saudara, mari kita juga menjadi pribadi yang sama. Supaya kita menjadi pribadi yang memiliki inisiatif Bapak Ibu Saudara. Mungkin tidak selalu berbicara tentang materi, tapi lewat hal sederhana kita dapat melakukan hal yang berinisiatif, melakukan hal yang kita mulai terlebih dahulu. Misalnya dalam hal bertegur sapa Bapak Ibu Saudara. Terkadang kita memiliki ego untuk disapa dulu. Kalau saya nggak disapa, saya nggak mau menyapa. Nah, mari kita hilangkan, jauhkan pikiran tersebut dari pikiran kita, supaya kita menjadi jemaat yang memiliki inisiatif terlebih dahulu. Mari kita memulai dahulu sebelum kita disapa oleh orang lain. Kita menyapa dahulu sebelum kita disapa oleh orang lain. Dan itu pun dalam hal kita memperhatikan orang lain, peduli kepada orang lain. Mari kita mulai dari diri kita terlebih dahulu. Supaya ketika jemaat Tuhan dalam sebuah rumah ibadah, mereka masing-masing memiliki inisiatif yang sama, maka sungguh indah persekutuan kita Bapak Ibu Saudara, karena tidak ada yang saling menunggu, semuanya saling berinisiatif terlebih dahulu, di mana mereka rindu untuk lebih dahulu melakukannya. Dan itu bisa kita terapkan dalam persekutuan kita Bapak Ibu Saudara, supaya persekutuan kita menjadi persekutuan yang lebih hidup, dapat dilihat orang lebih bersemangat, dapat dilihat orang lebih memberkati orang lain. Lalu yang ketiga, di ayat yang ke-45b, kita dapat melihat bahwa jemaat mula-mula itu adalah jemaat yang mau saling melayani. Kita mau baca di ayat yang ke-45b, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ayat ini berbicara tentang melayani Bapak Ibu Saudara, di mana mereka sudah menjual harta milik mereka, lalu dibagikan kepada orang lain yang membutuhkan. Jika sebuah persekutuan memiliki jemaat yang mau saling melayani, maka jemaat ini akan tidak perlu merasa ingin dilayani. Mereka akan memulai untuk melayani satu dengan yang lain, sehingga kehidupan pelayanan dalam sebuah jemaat itu boleh terbentuk dengan baik Bapak Ibu Saudara. Di MCC kita juga memiliki kerinduan yang sama, yaitu menjadi gereja yang melayani jemaat tidak hanya secara rohani tetapi juga secara jasmani. Kerinduan MCC yaitu supaya jemaat dapat terlayani dengan baik dalam segala aspek kehidupan, dengan membuat sebuah pelayanan diakonia dari jemaat untuk jemaat. Dan kami berharap kesejahteraan jemaat dapat terjalin dengan baik dan terciptalah sebuah kesatuan yang utuh dalam sebuah persekutuan di MCC. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau mulai mau untuk melayani satu dengan yang lain. Mungkin tidak selalu melulu dengan materi, tetapi kita bisa lakukannya dengan membagikan ilmu kepada orang lain, membagikan ilmu kepada jemaat yang lain, kita saling melayani. Mari kita mau terapkan apa yang jemaat mula-mula lakukan pada waktu itu Bapak Ibu Saudara, supaya persekutuan jemaat MCC dapat bertumbuh dengan baik, baik secara jasmani maupun rohani, supaya dalam kehidupan rohani jemaat dapat bertumbuh ke arah yang sama, yaitu kepada Kristus, dan secara rohani jemaat dapat bertumbuh dengan kemampuan yang sama, sehingga tidak ada perbedaan dalam kehidupan berjemaat di MCC
dan kita sama-sama memiliki kepercayaan diri untuk melayani Tuhan dengan baik. Sehingga kita berdoa, berharap supaya MCC boleh bertumbuh menjadi jemaat yang memiliki pemahaman tentang Kristus yang baik dan jemaat yang bertumbuh baik secara jumlah. Itulah kerinduan bagi setiap persekutuan yang ada di tempat ini maupun di tempat yang lain, bahwa persekutuannya boleh bertumbuh semakin baik dengan jumlah yang semakin banyak. Dan untuk itu mari kita sama-sama belajar untuk menjadi jemaat yang memiliki kesatuan hati, meredakan segala perpecahan yang ada, dan lebih membangun kehidupan untuk memperoleh kesatuan hati bersama-sama jemaat yang lain. Demikian firman Tuhan pada sore hari ini. Kiranya firman Tuhan sore hari ini boleh menguatkan kita, memberikan semangat kita untuk lebih baik dalam melayani Tuhan, dalam berjemaat, dalam gereja Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat malam hari ini, buat sore hari ini. Atas berkat Tuhan, kami boleh belajar tentang kesatuan hati jemaat mula-mula pada waktu itu. Tuhan, tolong pimpin kami sebagai jemaat Tuhan di tempat ini. Kiranya kami pun dimampukan untuk melakukan apa yang jemaat mula-mula lakukan, supaya kami lebih bersatu hati di dalam Kristus, di dalam jemaat, khususnya di dalam persekutuan MCC ini ya Bapa. Kiranya MCC boleh semakin bertumbuh dan berkembang dengan baik karena pertolongan Tuhan dan karena jemaat yang mau bahu-membahu menyatukan hati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kiranya Roh Kudus yang pimpin kehidupan kami, memampukan kami. Dan kami percaya Roh Kudus yang ada pada jemaat mula-mula pada waktu itu sama dengan Roh Kudus yang kami miliki hari ini, sehingga kesatuan mereka boleh kami terapkan dalam persekutuan kami saat ini. Kiranya itu Roh Kudus yang tuntun, Roh Kudus yang pimpin kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh menguatkan iman kita, dan biarlah kita boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kita akan masuk di dalam penyembahan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita menyembah Tuhan, untuk kita undang hadirat Tuhan melingkupi setiap kami, mengurapi setiap kami semua. Kita akan pujikan pujian Roh Kudus memenuhi kami.
hidup, Allah yang senantiasa hidup, selalu hidup ya Tuhan, bahkan hidup selama-lamanya ya Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Terlebih kami sudah menyembah-Mu ya Tuhan. Dan kami sudah menerima urapan kuasa Roh Kudus-Mu ya Yesus. Biarlah Tuhan berkenan di setiap ibadah kami ini ya Tuhan. Tuhan, pada sore hari ini ya Tuhan, kami akhiri ibadah pencurahan Roh Kudus pada malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.